Halo guys, balik lagi di channel AZ Crypto World. Kali ini kita akan bahas tentang chart Bitcoin yang hari ini naiknya cukup signifikan ya, dan juga SLP yang otomatis ikutan naik ya. Oke, langsung aja kita mulai. Kita lihat kemarin setelah Bitcoin kemarin mantul dari area supportnya sekitar 19 ribuan ya, di 19.100 gitu ya. Mantul sekarang ke kurang lebih resisten yang kecil ya di sini. Sekarang ini lagi agak ditahan di sini guys. Ini di area sekitar 20.100 mungkin ya, bisa ngomong gitu ya. Di sini udah terjadi wick ya. Candle daily kemarin juga udah terjadi wick. Di sini wick gitu ya 3 kali. Dan kalau kita melihat dari historinya, wick itu selalu di reject ya. Ini kita lihat dia nge-retest ketiga kali, apakah nanti close candle-nya gimana gitu ya. Kalau misalkan close candle-nya doji, ini merupakan tanda yang kurang baik gitu ya. Kenapa? Karena di sini di resisten, tapi sudah tidak ada yang mau ngepump harga gitu. Jadi kemungkinan otomatis kalau misalkan candlenya banyakkan di resisten nunggu gitu ya, nanti kemungkinan maka bisa akan turun lagi gitu ya. Jadi kita mungkin expect bisa Bitcoin sideways di area sini guys, sekitar 19.000 sampai 20.000 gitu ya. Nah tapi kalau misalkan nanti Bitcoin naik, maka naiknya targetnya tertingginya adalah menurut gua di sekitar 21.800 area sini ya. Kita melihat area wick di sini. Dan juga di sini ada semacam resisten juga ya gitu. Nah, ini bisa terjadi kalau gimana? Pertama, itu bisa terjadi kalau misalkan di sini ada volume yang besar ya. Tapi kita melihat di sini untuk volume hari ini sejauh ini ya belum bisa ngalahin volume yang kemarin, bahkan setengahnya aja belum gitu ya. Nah, makanya kita melihat nih, kita wait and see dulu apakah bisa break atau tidak gitu ya. Tapi balik lagi buat kita yang hanya DCA, ini menurut kita nggak masalah kalau dia naik, kita nggak perlu beli karena biasanya nanti akan turun gitu ya. Tapi kalau misalkan lagi contoh masuk dalam hari untuk beli gitu ya, kalian bebas. Contoh kalau dia harga sekarang boleh kalian beli, itu masih nggak masalah banget angka 20.000 gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa terlalu mahal, mungkin kalian boleh dari satu peluru itu kalian bagi 50% 50%. Jadi contoh kalian $100, maka kalian beli 50% sekarang gitu ya. Nanti ketika dia turun lagi kalian antri di bawah mungkin area 19.100 gitu ya. Itu kalian antri lagi 50. Kurang lebih seperti itu guys ya. Jadi emang kedepannya Bitcoin ini akan lagi sideways dulu ya. Kita belum tahu gimana, apakah nanti dia akan break atau tidak gitu ya. Karena saat ini kita tahu dolar itu terus naik gitu ya. Sekarang dolar terhadap rupiah aja itu udah mau 15.000. Dan kita sama-sama tahu kalau dolar naik, maka otomatis aset-aset yang lain yang against dolar gitu ya biasanya turun. Contoh seperti saham, SP 500, Bitcoin itu semuanya sedang turun dan dolar naik. Tapi nanti ketika nanti bullish market gitu ya, dolarnya akan turun dan Bitcoin, SP 500, saham itu akan naik gitu ya. Nah jadi makanya nggak masalah, biarin aja dulu, enjoy the ride dulu. Selama bear market gini, hal paling tepat yang kita lakuin adalah kita cuma bisa DCA, karena kita nggak bisa timingin kapan dia akan naik banyak ataupun kapan dia turun banyak gitu ya. Gue juga mau nyaranin yang trade futures untuk jauh-jauhin dulu trade futures, karena di sini kita bisa lihat salah satu contoh candle ini pergejolakan candlenya cukup ekstrim ya, dimana wicknya cukup panjang ya, dari 19.200 ke 20.700, itu hampir 1.000. Kalau misalkan kalian tidak bisa manage leverage kalian dengan baik, maka saya jamin akan liquid di satu candle itu aja gitu ya. Jadi lebih baik kita DCA aja, nggak perlu futures, nggak perlu ngandelin duit-duit trading yang kalian dapat nanti juga bisa hilang gitu ya. Lebih baik kita investasi long term gain, itu lebih baik gitu ya. Oke, kita lanjut ke SLP. SLP sama kurang lebih ya. Sekarang masih di resisten ini, yang di sini, yang kecil ya, di sini. Di sini masih belum ngelewatin. Ini kelihatan dari kalau di sini ada wicknya kecil ya, terus turun lagi, tapi belum close candle, nggak apa-apa. Secara volume kita juga lihat tidak ada pergerakan yang signifikan dari volume ya. Ini di sini kita melihat orang hanya trading tipis-tipis aja, iseng-iseng aja gitu ya. Lalu sama SLP, otomatis nanti kalau misalkan naik mengikuti Bitcoin nanti di angka 20.000, maka dia kurang lebih akan ke 418 gitu ya. Nah sideways-nya kalau Bitcoin tadi sekitar 19 sampai 22.000, maka kalau SLP sideways-nya mungkin kurang lebih 358 sampai dengan 416 ya. Tapi mungkin nggak menutup kemungkinan untuk sideways-nya di bawah lagi ya. Jadi range-nya main dari 335 sampai ke
416 gitu ya. Gue mau kembali mengingatkan, daripada kalian beli SLP, mendingan kalian serok-serok koin-koin yang punya fundamental yang lebih baik seperti Network, Bitcoin, Ethereum, kemudian Solana, Avax gitu ya. Itu koin-koin yang bagus dan sekarang kondisinya harganya sedang murah. Daripada kalian mencoba untuk keluar dari sangkutnya SLP, lebih baik kalian mencoba ngambil peruntungan untuk dapat gain di sana, karena di sana lebih aman dan nyaman dibandingkan dengan SLP yang sewaktu-waktu istilahnya bisa ngedam parah, hampir 30, 40, 50% itu tidak menutup kemungkinan dalam seminggu gitu ya. Oke, dan hari ini kebetulan ada breaking news di mana gue udah update di Instagram AZ Crypto World ya, kalian bisa cekin. Di mana di sini salah satu perusahaan kripto asal Toronto Amerika ini namanya adalah Voyager Digital, itu menyatakan dirinya bangkrut pada Selasa 5 Juli 2022 gitu ya. Ini merupakan buntut panjang dari bangkrutnya perusahaan kripto serupa yaitu Three Arrows Capital. Nah, kenapa nih? Ini merupakan efek domino yang terjadi karena Voyager sendiri memberi pinjaman sebesar 60% dari total asetnya kepada Three Arrows Capital. Dan diketahui kemarin Three Arrows Capital itu bangkrut karena gagal menutupi posisi margin call dan pinjaman kripto lainnya. Jadi di sini gue mengingatkan buat teman-teman yang punya aset di crypto lending ya, baik itu di CEX apapun di DEX gitu ya, lebih baik dikeluarkan dulu, kita pindah contoh ke MetaMask wallet kita, ataupun kita pindahkan ke centralized exchange yang besar seperti Binance, toko kripto gitu. Intinya untuk menyelamatkan duit kita gitu loh, karena gue suka bilang lebih baik duit kita tidak berkembang daripada duit kita hilang 100% jadi nol. Ini setelah Luna kemarin, kemudian Three Arrows Capital, kemudian sekarang jadi Voyager Digital gitu ya. Gue menduga ini kedepannya akan banyak perusahaan-perusahaan kripto yang akan ikutan bangkrut juga, karena kayak dulu yang gue pernah bilang, kripto bull market kali ini itu landasannya naiknya itu kopong, karena naiknya itu duitnya itu pakainya dari duit lending, jadi aset yang dijaminkan gitu ya, yang dijadikan stablecoin, dan stablecoin itu dibeli lagi untuk nge-pump market lagi. Jadi makanya penurunannya sejauh ini sehebat ini, dan sekarang buntut panjangnya adalah banyak perusahaan-perusahaan kripto yang terutama di crypto lending itu bangkrut gitu ya. Jadi buat kita ini adalah kesempatan yang baik untuk beli Bitcoin sebanyak-banyaknya ya, karena kita tahu kondisi market gimana saat ini gitu ya. Lalu kita tahu instrumen investasi yang lain pun kayak SP500 pun istilahnya baru mulai turun, tapi kalau Bitcoin ini udah turunnya udah tajam dan kita udah boleh masuk area DCA gitu loh. Nah makanya gue selalu suggest kalian untuk Bitcoin, makanya tiap hari kadang seminggu 2-3 kali gue selalu update chart Bitcoin gitu ya, supaya kalian bisa beli DCA gitu ya, supaya nanti kedepannya kalian bisa menuai bibit yang sudah kalian tabur di bear market ini gitu ya. Buat yang mau antri Bitcoin, kalian boleh coba antri di sekitar 19.500 dan 19.100, itu sangat bagus gitu ya. Pokoknya area 20.000, kalau kalian ada budget untuk averaging maka kalian boleh averaging, karena di 20.000 ke bawah sampai berapapun kita harus tetap averaging ya, karena nanti sekali dia pump itu akan memberikan kita profit yang gede di jangka yang panjang gitu ya. Jarang-jarang harga segini soalnya. Seperti itu guys, oke? Jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you kalian di video-video lainnya. Bye!